Allah. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Hari ini kalau lembaga Alkitab menulis bahwa perikop 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 adalah perselisihan, maka tema kita pada hari ini adalah mengatasi perselisihan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita di dalam dunia ini pasti saja bisa cekcok ya, bisa berselisih atau ribut ya, atau bertengkar atau berkelahi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara. Kenapa itu bisa terjadi kita akan belajar nanti. Tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa hidup Kristen, hidup manusiawi kita juga masih ada. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimanakah dari sudut pandang perspektif 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kenapa saya mengangkat dari perspektif Alkitab tentang 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9? Sebab ada banyak dalam Alkitab cara mengatasi perselisihan. Saudara bisa lihat ayat-ayat lain. Tetapi saya lagi difokuskan oleh Tuhan untuk kita membahas tentang 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 ini supaya setiap kita dapat mengatasinya dari sudut pandang Korintus ini. Kita lihat saudara, apakah yang akan menjadi sumber perselisihan dulu. Kita harus lihat sebenarnya sumber daripada perselisihan itu apa. Kalau dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Bahwa yang pertama ternyata saudara sumber daripada perselisihan itu perlu kita cari, kita perlu temukan, sebab kalau sudah ketemu akarnya, gampang cabutnya. Ya, jadi apa yang menjadi sumbernya? Yang pertama adalah belum dapat menerima. Belum dapat menerima, diulang 2 kali. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Diulang kata, belum dapat menerima, sampai sekarang pun kamu belum dapat menerima. Jadi apa artinya? Menjadi sumber dan akar perselisihan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kehidupan yang tidak dapat menerima orang lain, menerima siapapun di luar dirinya. Dengan kata lain saudara dapat diungkap bahwa mempertahankan prinsip. Coba kita lihat saudara, kenapa terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, berkeluarga, bersaudara, bertetangga, bersahabat, sekantor, seruangan, sepekerjaan, seprofesi. Kenapa terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada persaingan yang tidak sehat? Apa yang menjadi dasar? Karena semua mempertahankan prinsip, tidak mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Akhirnya berkompetisi, akhirnya bersaing, akhirnya bertengkar, akhirnya berselisih. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah akar pertama yang harus dicabut dalam diri kita. Siapapun saudara, siapapun saya, pasti akan ada perselisihan. Tapi kalau kita tidak ketemu akarnya, kita tidak mau cabut akar itu, maka itu akan menjadi darah daging saudara. Dia akan tumbuh subur dalam hati kita. Dia akan tumbuh subur dalam hidup kita. Dia akan merusak jaringan-jaringan kehidupan lainnya. Jadi bagaimana saudara? Tidak boleh tahan prinsip. Harus belajar saling menerima. Di sini jelas sekali tadi dikatakan bahwa sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Diulang 2 kali. Tidak dapat menerima orang lain. Tidak dapat menerima orang lain, mempertahankan prinsipnya, bahkan tetap bertahan bahwa saya tidak mau terima. Sekali saya tidak mau terima, saya tidak mau terima. Jadi ketika kita bertahan pada pandangan prinsip-prinsip diri kita yang sebenarnya tidak sesuai Alkitab, kita akan selalu bertengkar,
kita akan selalu berselisih paham, kita akan selalu berkelahi. Jadi kuncinya cabut dulu akar untuk bisa bertahan dalam prinsip. Cabut prinsip-prinsip yang tidak sesuai Alkitab, hanya berdasarkan pandangan pribadi, merasa benar sendiri. Cabut. Belajar menerima orang lain. Ya, orang lain pasti ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kita juga kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita juga bukanlah orang yang sempurna. Kita juga punya kekurangan. Saudara dan saya punya kekurangan. Kalau kita sadar bahwa kita punya kekurangan, mengapa kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain? Kita belum tentu lebih baik dari dia. Kita juga banyak. Kalau kita bilang orang lain jahat, kita juga punya kejahatan-kejahatannya sendiri. Oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh bertahan pada prinsip dia menyakiti saya sakiti dia juga dong. Kalau dia jahat dengan saya juga harus jahat dengan dia. Nggak bisa saudara. Selama prinsip balas membalas selalu ada, maka tidak ada perdamaian. Tetapi kalau di sini ada kasih melupakan segalanya, kasih menerima segalanya, kasih memperdamaikan segalanya. Yesus rela mati buat saudara dan saya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanku, bukan karena jasamu dan jasaku. Sebelum kita ada saja Yesus sudah tebus kita saudara. Artinya apa? Artinya Yesus terima kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi artinya saudara, kekristenan mengajarkan saya untuk bisa mengakhiri setiap perselisihan. Belajar saling menerima, jangan bertahan pada prinsip. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita lihat yang kedua. Yang kedua ternyata saudara, akar dari sumber daripada perselisihan ialah iri hati. Dalam bahasa asli, dalam 1 Korintus 3 ayat 3 ini saudara, kata iri hati itu adalah zelos. Zelos artinya cemburu. Ya, cemburu. Saya bacakan ayatnya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada zelos, ada cemburu dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, penyebab yang kedua, cemburu, iri hati, zelos. Ya, kita kalau cemburuan saudara dengan orang, ya iri hati dengan orang, pasti kita tuh kayak jadi jealous ya. Kita bisa jadi Suzon ya, apa istilahnya tuh? Ya itu. Ya, jadi saudara, jadi kita selalu merasa orang lain kalau bicara selalu salah. Ya, segala apapun yang dia ungkapkan selalu nggak benar. Karena kita iri dengan dia. Karena kita cemburu dengan dia. Jadi cemburu ini saudara yang menyebabkan Kain bunuh Habel. Ketika Kain mempersembahkan sebagian, kata sebagian berarti dari hasil ladang itu sebagian. Ya, separuh, setengah. Dia kasih setengah loh persembahannya buat Allah. Dari hasil ladang dia kasih setengah. Nah, Habel mempersembahkan 1 ekor saja dari sekian puluh, bahkan kita nggak tahu, mungkin sekian puluh atau mungkin sekian ratus atau sekian ribu ternak, dia cuma berikan 1. Tapi yang 1 dipersembahkan si Habel itu adalah yang paling baik dari yang terbaik. Ya, jadi dia pilih domba yang paling baik, yang terbaik dari yang baik, saudara. Dia pilih, dia cuma kasih 1, tapi kasih yang terbaik. Sedangkan Kain dari seluruh hartanya dia kasih setengah, separuh, saudara. Jadi ketika dipersembahkan, asapnya naik, Tuhan terima si Habel punya persembahan, sedangkan Kain tidak.
sakit hati, saudara, iri hati, cemburu mulai muncul. Dia bunuh adiknya karena marah. Saudara tahu, yang dipersembahkan Kain itu separuh dari harta yang dia dapatkan. Tapi dia marah, kenapa? Karena separuh, dia sudah kasih besar, adiknya cuma kasih satu. Satu dari sekian puluh, satu dari sekian ribu mungkin, ya. Ternak yang dilahirkan hari itu, dihasilkan waktu itu, di tahun itu. Sedangkan Kain kasih separuh. Jelas saudara, setiap orang pasti marah. Dia sudah lakukan yang terbesar, tapi bukan yang terbaik yang Tuhan mau. Jadi iri hati, dia cemburu, dia bunuh adiknya. Sebenarnya di sini perlu kita pahami, Tuhan sedang mengajar kepada kita dari pelajaran Kain dan Habel. Tuhan mau ajar gini, kita memberkati, kita melakukan sesuatu buat Tuhan, bukan untuk pamer. Amin. Tapi karena memang kita mau kasih untuk yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau kita lakukan untuk yang terbaik untuk Tuhan, maka percaya, asapnya naik lurus sampai di hadirat Tuhan. Tuhan terima yang terbaik dari kita. Itu maksud pelajarannya. Tapi karena dasarnya iri hati, dasarnya udah cemburu sama adiknya, dasarnya karena benci, maka yang terjadi, dia tidak belajar dari cara Tuhan mendidik mereka. Malah dia bunuh adiknya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, cemburu dapat membunuh tali persahabatan kita, tali persaudaraan kita. Saya berharap minggu ini kita kembali diingatkan, perselisihan, cemburu, iri hati harus dicabut dari hidup kita, harus dicabut dari hati kita. Sebab itu akan merusak pertalian suami istri, pertalian apa? Saudara bersaudara, pertalian antar keluarga, bahkan juga antar sahabat, saudara, bahkan orang-orang sepelayanan. Jadi kita harus akhiri, cabut iri hati dan cemburu ini supaya jangan merusak kehidupan kekristenan kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa bisa ada perselisihan? Karena yang ketiga, keakuannya lebih tinggi. Ayatnya yang keempat, 1 Korintus 3 ayat 4, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Aku dan aku dan aku dan aku. Jadi aku yang bikin berselisih. Karena setiap orang pasti berkata, aku hebat, aku duluan lah, aku Paulus, aku dari Kefas, aku dari Apolos. Ya saudara, ketika orang semua bilang aku, egonya mulai meningkat, meninggi, maka yang terjadi pasti bertengkar. Ya, pasti bertengkar. Memang ciri khas semua manusia itu ingin didengar. Ciri khas manusia itu semuanya pada rata-ratanya ingin diperhatikan. Bahkan kalau sempat dia disanjung pun dia sangat ingin. Itu sebabnya saudara, setiap orang tua pasti selalu bilang, kalau kamu juara satu nak, Bapak, Mama kasih kau hadiah apapun yang kau minta. Iya kan? Kenapa selalu yang juara satu yang dapat hadiah? Kenapa? Karena setiap manusia berpikir nomor satu harus lebih baik. Amin. Padahal tidak semuanya saudara. Hidup ini sebenarnya bukan hanya tentang nomor satu. Tetapi bagaimana menjalani kekristenan dengan penuh kerendahan hati dan tanggung jawab, itu yang lebih penting. Jadi intinya kita harus belajar kenapa menjadi sumber perselisihan suami istri, saudara bersaudara, bahkan kakak beradik, bahkan juga tetangga dengan tetangga, rekan kerja di kantor, karena semua mau jadi akulah yang terbaik. Amin. Ya, jadi tapi hari ini kita percaya akunya harus dicabut. Amin. Coba lihat saja kalau di kantor ada orang yang ambisi.
Semua bilang, aku boleh, jangan dia. Jangan pilih dia, tapi pilih aku. Haleluya. Aku inilah yang bikin masalah, saudara. Tapi hari ini kita percaya bersama Kristus. Akunya harus dicabut. Paulus berkata, sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadilah seperti Paulus yang berkata, bukan aku lagi hari ini, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi kita belajar seperti bagaimana Rasul Paulus mematikan kedagingannya. Hidupku yang sekarang ini aku hidupi bukanlah hidup di dalam diriku sendiri, melainkan hidup di dalam Kristus. Kristus yang memerdekakan aku, Kristus juga yang telah memulihkan dan membereskan kehidupanku. Oleh sebab itu saudara, keakuan, keegoan harus dicabut supaya bisa berdamai, ya. Suami istri jangan bilang aku yang kau harus dengar, ya, bukan mertua yang dengar. Nah, begitu. Kalau kita selalu bilang aku dan aku, tidak ada habisnya, perselisihan akan selalu berlanjut. Tapi waktu kita bilang ya sudah, Bapak, Ibu, ya, silahkan apa yang harus jadi masukan buat saya. Rendah hati membawa kita dalam perdamaian dan pemulihan, saudara. Yang keempat, ya, apa yang menjadi sumber perselisihan? Yang keempat, ternyata membanggakan golongan yang dianut. Merasa golongan saya lebih baik, mengidolakan, bisa juga menganggap bahwa pendapat saya lah yang benar. Karena firman Tuhan demikian, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan manusia rohani? Jadi ketika kita membanggakan, mengidolakan, ya, aliran tertentu, melebihi daripada Tuhan Yesus tentunya, melebihi dari orang lain, saling mempertahankan golongannya, idolanya, maka apa yang terjadi? Perpecahan terjadi, tidak pernah bisa bersatu. Sekali lagi, Alkitab kita ini sebenarnya sama, saudara. Coba lihat dulu Alkitabnya ada beda kan tidak? Ya, terbitan tahun berapa Pak Pendeta? Sama-sama juga terbitan tahun yang sama. Terjemahan baru juga sama, isinya sama. Tapi kenapa begitu banyak muncul aliran-aliran gereja? Itu saudara, adalah di sana dikatakan firman Tuhan jelas, semuanya adalah apa? Ya, masing-masing ya dipercayakan menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan sudah bilang aliran Apolos, aliran Paulus, aliran Kefas itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk mempresentasikan karya Tuhan, caranya. Jadi semuanya tujuannya sama, semua tujuannya tentang Yesus. Ya, cuman golongannya yang berbeda, alirannya yang berbeda. Ada yang modelnya Paulus, ada yang modelnya Apolos, ada modelnya Kefas atau Petrus. Jadi intinya semua berujung pada satu, yaitu Alkitab yang menjelaskan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selama kita masih mempertahankan dan berpikir bahwa golongan saya lah yang terbaik, golongan saudara tidak baik, golongan saya yang boleh, maka yang terjadi selalu akan ada perselisihan. Kita percaya kalau Tuhan pernah berkata, serigala mempunyai liang, ya, burung-burung punya sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya. Itu bicara tentang tubuh Kristus yang masih terpencar-pencar, masih terbelah-belah. Satu bilang Apolos, satu bilang Kefas, satu bilang ini dan itu. Padahal Alkitabnya sama. Saya berharap kita semua hari ini jangan membedakan. Semua sama, semua punya kelebihannya, semua punya kekurangannya. Semua bisa membawa kepada rencana Tuhan yang besar. Dan kita percaya janji Tuhannya dan amin. Tetapi inti dari semuanya Tuhan katakan,
baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan dikatakan demikian bahwa yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi mau lewat golongannya Paulus, mau lewat golongannya Kefas, silakan. Tapi di mana yang bertumbuhnya? Ya, ini sekali lagi saya mau bilang, mau ikut alirannya Apolos, mau alirannya Kefas, mau alirannya Paulus, semuanya tidak masalah. Semua membawa kepada jalan kebenaran. Tapi garis bawahi ayatnya yang ke-7, Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, di mana engkau merasa bertumbuh, disitulah engkau harus ditanam. Amin. Di mana kamu merasa bertumbuh? Kalau engkau merasa dalam golongan Paulus, wah saya kayaknya dalam golongan Paulus saya bisa bertumbuh. Saya bisa mengalami hadirat Tuhan. Ya tetaplah di situ, karena di situlah engkau bertumbuh. Nah kalau engkau merasa bahwa di dalam Kefas engkau merasa bertumbuh, atau di dalam Apolos kau bertumbuh, tetaplah di tempat itu, sebab tempat itulah yang membawa engkau dalam pertumbuhan. Jadi inti dari semuanya, silakan golongan tidak masalah, beda cara melayani, itu tidak masalah. Tapi di mana engkau merasakan, engkau rasa bertumbuh imanmu, engkau mengalami mujizat, engkau mengalami anugerah, engkau mengalami pertolongan di tempat itu, bertumbuhlah di tempat itu supaya engkau melihat buah-buah. Karena kalau cuma bertumbuh nggak berbuah, saudara. Kalau engkau sudah rasa engkau bertumbuh, tetaplah di posisi itu, karena tempat itu pasti subur. Tempat itu pasti disitulah berkat, mata air kehidupan. Maka engkau tumbuh, dan kalau engkau setia dengan tumbuhnya, maka engkau suatu saat akan melihat buah juga. Sebab kalau engkau tidak berada pada tempat yang tepat, engkau gak akan pernah berbuah. Engkau boleh bertumbuh, engkau boleh sukses di situ, tapi engkau gak pernah lihat bagaimana buah-buah kehidupan yang terjadi nantinya di kehidupanmu. Kapan mau panennya, saudara? Amin. Kita harus belajar di mana tempat bertumbuh, bertahan, sebab masanya akan ada berbuah, saudara. Nah, kita akan lihat inti daripada perselisihan, artinya dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9, dapat disimpulkan perselisihan itu karena pemahaman yang belum dewasa di dalam Kristus. Belum dewasa, itu saja, bayi rohani. Kenapa kita selisih? Karena kamu masih duniawi, kata Paulus. Kamu masih hidup dalam manusiawi. Manusiawi tidak bisa bicara dengan kontekstual rohani. Kami nggak bisa berbicara tentang dunia roh kepada orang yang masih manusiawi. Itu sebabnya kamu belum dewasa. Susulah yang kamu butuhkan. Nah, selama belum dewasa, maka indikasi untuk perselisihan itu cukup besar. Coba saudara lihat, kalau anak-anak sudah usia remaja bahkan pemuda, mereka sudah mulai memahami, pasti bertengkar itu minimalis, sedikit. Coba lihat anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak-anak TK. Sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit, mama, gitu. Sedikit-sedikit, satu hari mungkin mereka bisa berkelahi, bisa sampai 10 bahkan 20 kali, benar gak saudara? Tapi selama mereka berkelahi 10 sampai 20 kali, mereka juga bermain bersama-sama dan berdamai sebanyak yang mereka juga berkelahi. Jadi indikasi terbesar kenapa seseorang mudah sekali berselisih paham, suka ribut, suka berkelahi, sama-sama bilang dengan saya, masih belum dewasa. Itu dia kuncinya. Kalau saudara lihat, ya rumah tangga selalu berkelahi terus, belum dewasa, gitu ya. Ya, tapi saya percaya yang hadir dalam ibadah ini tidak ada semuanya dewasa, saudara ya. Tidak ada yang masih bayi. Semuanya sudah dewasa di dalam Tuhan. Tapi kita tetap bertahan dan kita percaya kita harus jadi berkat untuk bersaksi bagi orang yang di luar kita, untuk bisa, yuk kita berdamai dong gitu, dewasa dong gitu. Oke, yang berikut, cara menghadapi perselisihan itu bagaimana? Minimal ada 3 nih, penutup dalam khotbah ini, ada 3 hal saja untuk kita bisa selesaikan masalah
dalam pertikaian keluarga, hubungan satu dengan yang lain. Yaitu yang pertama untuk menyelesaikan adalah berbicara dengan cara dia memandang. Berbicara dengan perspektif orang yang berselisih dengan kita. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi Paulus bilang, aku bisa menyelesaikan perselisihan adalah dengan cara berbicara dalam perspektif orang yang berselisih. Berbicara dengan cara orang yang berselisih kita dalam pandangannya. Jadi harus sama, saudara. Paulus pernah bilang, ketika aku ada bersama orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku berada bersama-sama dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Ketika aku ada bersama-sama dengan orang barbar, orang Skit, maka aku juga seperti orang barbar dan orang Skit. Ayat selanjutnya bilang, sedapat-dapatnya aku dapat menyelamatkan mereka. Jadi untuk bisa memperdamaikan, mengatasi, menyelesaikan masalah perselisihan, kita harus seperti orang yang berselisih. Cara pandangnya dia itu seperti apa? Selama kita bawa cara pandang kita, Pak Pendeta saya ini yang benar, dia yang salah. Oke, selama kita bertahan bahwa kita yang benar, dia yang salah, nggak bisa berdamai. Intinya bagaimana? Ikuti maunya dia, mau orang yang berselisih dengan kita, tanya. Dia sebenarnya pandangan dia seperti apa? Dia cerita begini. Oh iyo, berarti kita ini salah paham. Dari pandangan saya seperti ini, dari pandangan dia seperti ini. Jadi ikuti perspektif dia berpikir, cara dia memandang. Maksud dia kok dia marah sama saya, dia marah sama kita itu kenapa? Tanya baik-baik. Jadi ikuti cara dia berpikir. Ya, selama kita nggak ikuti cara dan kemauan orang yang berselisih dengan kita akan terus berselisih. Sampai ujung bumi manapun tidak akan pernah berakhir. Sampai tahun berapapun persoalan kita dengan dia nggak akan pernah berakhir. Ikuti saja maunya, perselisihan selesai. Amin. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah berarti untuk menang, saudara. Haleluya. Yesus disalib bukan berarti kalah, justru dia yang disalib untuk kemenangan yang sempurna. Kita mengalah bukan berarti kalah, kita mengalah untuk memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Amin. Kita percaya karena firman Tuhan adalah kekal, kita harus berbicara dengan cara orang yang berselisih bermandang tentang persoalan yang kita hadapi dalam perselisihan. Yang kedua, berikan susu. Kata firman Tuhan. Artinya dari konteks ini bayi yang rewel, ya, yang sering, ya, bahkan bayi yang sakit, kalau dikasih susu pasti dia tenang, saudara. Ya, demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Jadi untuk mengatasi pertikaian, perselisihan, pertengkaran, kasih susu. Ya, susulah yang kuberikan, bukan makanan keras. Ya, meskipun bayi bisa makan bubur, tapi kalau dia lagi rewel, dia lagi demam, dia lagi tidak enak badan, dikasih bubur dia nggak akan makan. Kalau dikasih susu pasti mau. Jadi orang lagi berselisih begitu, saudara ya. Kasih penenang. Ya. Jadi jangan bawa bensin, saudara. Lagi api menyambar, bawa bensin meledak, saudara. Bawa minyak tanah nggak bisa. Bawa air yang menyejukkan. Maka semuanya berdamai. Kasih susu. Ya. Firman Tuhan berkata, berilah makan kepada orang yang menganiaya kamu. Sebab dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi untuk berdamai kita harus bawa sesuatu yang membuat dia tenang. Dalam kontekstual bayi, bawa susu. Jangan kasih bubur, saudara.
Meskipun dia bisa makan bubur, apalagi makanan keras, dia nggak bisa. Tapi kalau susu, langsung dia diam, langsung dia tenang, langsung dia sono. Artinya bawalah sesuatu yang mengubah dan memperdamaikan. Ya, saudara, kalau lagi ribut, ajak makan, saudara. Ya, undang makan. Kalau tidak mau diundang makan, ya bawalah sesuatu, hadiahlah buat dia, ya kan? Sehingga keluarga yang bertikai, yang sedang bermasalah, jadi berdamai, gitu, saudara ya. Jadi kita percaya bahwa kebaikan akan mengakhiri perselisihan. Kemudian yang ketiga, untuk bisa berakhirnya, ini kunci terakhir, memberikan pemahaman-pemahaman, penjelasan-penjelasan terkait yang diduga atau yang disangkakan. Jadi kalau kita mau akhiri semua perselisihan, kasih penjelasan, jangan diam. Karena kalau diam, amarah tidak pernah padam. Tapi kalau kasih penjelasan yang baik, maka semua akan berdamai. Coba kita lihat, waktu terjadi perselisihan, Paulus bilang apa? Ayat 4 hingga ayat 9 dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 9. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan manusia rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kasih penjelasan yang baik, kasih pemahaman yang benar, kasih penjelasan. Kenapa saudara seringkali terjadi perselisihan dan panjang ceritanya tidak pernah berakhir? Karena semua pada diam, begitu saling salah paham, diam, tidak bicara. Suami diam, istri diam, saudara diam, keluarga diam. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Tapi ketika duduk bersama, yuk kita cari jalan temunya. Pandangan saya begini, jelaskan. Pandangan saya begini, lalu ada di tengahi. Maka yang terjadi saudara, dalam sebuah perdamaian, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya percaya, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita. Mungkin hari ini kita tidak sedang berselisih. Mungkin keluarga kita di luar sana sedang berselisih. Bantulah mereka dengan pemahaman firman Tuhan ini. Sehingga dengan firman Tuhan yang kita telah renungkan hari ini, kita bisa membawa, bahkan kita bisa menjadi penengah. Kita menjadi juru bicara, juru perdamaian bagi keluarga kita, bagi rekan kerja kita yang sedang berselisih di waktu-waktu mendatang.